Jadi gelombang elektromagnetik itu bisa merambat pada berbagai medium, ya kan? Contohnya aja misalkan dari sinar matahari yang merambat ke bumi gitu. Berarti kan dalam kasus ini gelombang elektromagnetik itu merambat pada vakum. Atau misalkan di dalam air gitu ya, di bawah laut ada kapal selam yang menembakkan cahaya. Oh, berarti itu medium propagasinya di air. Atau mungkin ada rumah gitu. Terus di sini ada menara radio yang memancarkan gelombang radio. Gelombang radio ini menembus tembok rumah gitu. Oh, berarti nanti dia merambat pada benda padat, benda dielektrik kita sebutnya, dan sebagainya. Jadi kita bisa klasifikasikan medium propagasi itu ke dalam 4 kasus. Oke, yang pertama itu kalau misalkan dia merambat di vakum atau di udara. Ini udah kita bahas pada 2 video sebelumnya. Kemudian ada kasus dia merambat pada dielektrik. Dielektrik yang lossless. Nah, apa nih yang lossless? Apa nih yang nggak hilang gitu? Nanti kita bahas. Kemudian dielektrik yang lossy serta pada konduktor seperti metal. Oke, kita review dulu ya untuk yang vakum. Kalau di vakum kita udah bahas kan sebelumnya bahwa ada beberapa parameter nih yang dimiliki atau karakteristik dari propagasi di vakum. Misalkan yang namanya impedansi intrinsiknya itu eta 0 itu adalah E per H. Yang bisa kita turunkan juga akan sama dengan mu 0 per epsilon 0. Kemudian ya karakteristiknya juga C sama dengan lambda F gitu ya. C sama dengan lambda F, kemudian konstanta propagasi beta yaitu 2pi per lambda. Kurang lebih kayak gini. Ini di vakum. Nah, oh ya sama ini deh. E sama H-nya kan dapat dinyatakan secara umum seperti ini ya. Untuk simplifikasi kita asumsikan E ini berosilasi di sumbu X gitu ya. E-nya berosilasi di sumbu X. H-nya berosilasi di sumbu Y. Dan dia merambat di arah sumbu Z positif gitu. Let's say. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti kan bisa kita nyatakan ya, kalau untuk di vakum, ini kita udah bahas, EZ-nya itu adalah amplitudenya, let's say EZ0, atau E0 lah sebutnya, cos omega T minus beta Z. Sedangkan HZT-nya, H0 cos omega T minus beta Z. Nah, ini kita kasih arahnya I, J, sama satuannya, volt per meter, ampere per meter. Nah, sekarang kalau di ketiga medium ini kayak gimana? Kurang lebih sama untuk E dan H-nya, tapi gini. Yang membedakan propagasi di vakum dengan ketiga medium tadi, first thing first, antara E dan H, dia nggak necessarily sefasa. Artinya bisa aja kayak gini. Bisa aja E dan H-nya itu, nah kayak gini nih, dia ada perbedaan fasa. Dia ada beda fasa. Serta bisa aja nih amplitudenya itu nggak selalu tetap, tetapi bisa aja meluruh, kayak gini misalkan. Jadi seiring dia merambat, makin lemah, makin lemah, makin lemah, sampai dia hilang gitu. Nah, itu kan yang lebih realistis ya kalau dalam praktiknya. Nah, kurang lebih kayak gini gitu. Jadi dia osilasi, tapi dia juga meluruh gitu. Makanya nanti ada beberapa perubahan nih dari persamaannya EZT, kemudian sama parameter-parameter juga bakal berubah nih persamaannya. Etanya, kemudian nanti nggak cuma beta gitu, nanti ada lagi. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Jadi secara umum nih, untuk ketiga medium tadi bisa dinyatakan dalam satu persamaan. Jadi gini, untuk di ketiga medium tadi ya, untuk dielektrik lossless, lossy, dan konduktor, dia pada dasarnya mengikuti persamaan yang sama, dan ini persamaan yang general, yang umum. Jadi,
Di sini ada tambahan, nah perbedaan fasa gitu. Kita sebut aja V misalkan. Dan di sini ada faktor peluruhannya, E pangkat minus Z. E pangkat minus Z. Tuh. Jadi dia meluruh seiring Z-nya nambah gitu. Seiring dia berpropagasi, dia meluruh gitu. Dan di sini ada konstantanya, kita sebut dengan alfa. Nah, ada alfa, ada beta gitu. Yang namanya konstanta propagasi untuk kasus umum seperti ini, kita sebut dengan gamma. Gamma itu ada komponen alfa dan komponen betanya gitu. Makanya nanti sebenarnya persamaan itu secara umum kayak gini. E itu adalah E0, E pangkat minus gamma Z gitu. Gamma Z. Nanti kan dari sini kita bisa menggunakan persamaan Euler ya. E pangkat minus J kotak sama dengan cos kotak minus J sin kotak gitu ya. Nanti kita bisa dapat bentuk kosinus seperti ini. Jadi secara umum memang seperti ini. Konstanta propagasi adalah gamma, yaitu alfa dan beta. Alfa ini berkaitan dengan peluruhannya, ya kan, make sense ya. Di sini kan ada faktor E pangkat minus alfa Z. Sedangkan beta ini dia berkaitan dengan osilasinya atau fasanya gitu. Osilasi atau fasanya. Makanya untuk menentukan panjang gelombang lambda, kita punya persamaan beta sama dengan 2pi per lambda. Gitu. Nah, alfa dan beta ini juga ada persamaan eksplisitnya nih. Lagi-lagi penurunannya tidak dijabarkan di sini. Silakan dibaca sendiri di textbook yang dirujuk di kurikulum. Di situ ada jelas lengkap penurunannya. Nah, nanti kita bakal analisis nih dari persamaannya. Dari beta dulu deh, dari beta dulu. Beta itu persamaannya omega akar mu epsilon per 2 akar 1 tambah sigma per omega epsilon kuadrat ditambah 1. Ya, mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita bisa ingat sendiri nih. Atau mungkin kita bahas dulu deh, kalau dia misalkan di vakum kayak gimana, ya kan? Kalau di vakum kan kita cuma punya parameter beta ya, kalau di vakum. Beta itu kita tahu adalah 2pi per lambda. Nah, kalau kita kalikan dengan frekuensi, berarti kan omega per lambda kali F, C gitu ya. C itu apa? C itu kan seper akar epsilon 0 mu 0. Berarti ini adalah omega akar epsilon 0 mu 0. Ini kalau di vakum. Nah, kalau di secara umum, di ketiga medium tadi dia agak mirip ya. Ada omega, ada mu, ada epsilon. Nah, tetapi di sini ada faktor lainnya nih. Ada faktor ini. Nah, faktor ini berkaitan dengan ininya nanti. Berkaitan dengan peluruhan tadi gitu. Karena kan lihat ya, ada faktor lain itu konduktivitas. Nah, ini beta. Kalau alfa dia mirip, bedanya dia negatif gitu. Bedanya kalau alfa dia negatif 1. Jadi bisa secara kompak kita tulisnya seperti ini gitu ya. Ini beta, alfa, ini plus minus aja gitu. Nah, ini lebih kompak gitu ya. Jadi kalau beta kita ambil positif, kalau alfa kita ambil negatif. Nah, ini persamaan yang perlu diingat juga. Kemudian, apalagi nih yang belum kita bahas untuk ketiga medium ini? Nah, impedansi intrinsik ya, eta. Eta ini ada penurunannya di internet ataupun textbook juga ada ya sebenarnya. Tapi tadi barusan saya baca-baca sedikit di internet ada penurunan yang cukup sederhana ya, penurunan persamaan eta. Eta itu kan pada dasarnya E per H ya. Nih, eta itu kan E per H. Iya, ini kita menggunakan pada domain kompleks ya. Jadi kan kalau turunan dalam domain kompleks itu kan sama dengan dikalikan J gitu ya. Nah, ini kan dari persamaan Maxwell kita dapatkan seperti ini. Eta itu adalah ini, akar J omega mu per sigma tambah J omega epsilon. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Eta itu
sama dengan mu per epsilon minus J sigma per omega. Nah, penurunannya tadi bisa dibaca ya di website tadi gitu. Oke, kurang lebih ini sih semua parameternya. Paling ada istilah-istilah teknis aja sih, kayak misalkan delta atau kedalaman kulit skin depth itu pada dasarnya adalah 1 per alfa gitu. Sama kecepatan propagasi itu omega per beta gitu. Paling ini sih yang perlu diingat juga. Nah, sekarang apa nih yang membedakan antara ketiga medium tadi? Dielectric lossless, dielectric lossy, dan konduktor. Nah, lossless itu apa? Apa yang tidak hilang? Gelombangnya tidak hilang gitu. Jadi amplitudonya tetap. Gimana caranya biar amplitudo tetap? Berarti kan faktor E pangkat ininya harus nggak ada gitu ya. Dalam kata lain, alfanya itu harus sangat kecil atau mungkin 0 gitu, supaya nanti cuma ada faktor E0 cos bla 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 gitu. Faktor peluruhan E pangkatnya nggak ada gitu. Berarti gimana nih supaya alfa itu sama dengan 0? Nih, ini saya copy paste dulu deh. Alfa persamaannya ini. Gimana caranya supaya alfa 0? Berarti kan ininya harus sama dengan 0. Gimana cara ini sama dengan 0? Berarti nanti kan harusnya ada akar 1 dikurang 1 gitu ya. Dalam kata lain, ini harus jauh lebih kecil daripada ini. Berarti sigma per omega epsilon itu harus lebih kecil, jauh lebih kecil dari 1. Nah, ini adalah karakteristik dari medium dielectric lossless gitu. Berarti untuk yang kasus kedua ini, dia karakteristiknya adalah sigma per omega epsilon itu harus jauh lebih kecil dari 1. Nah, nanti kalau udah ada ini kan berarti kita bisa gunakan asumsi itu juga gitu untuk perhitungan beta. Nanti kan berarti ini jadi kurang lebih. Kalau misalkan ini jauh lebih kecil dari 1 kan berarti nanti jadinya 1 ditambah 1, 2 gitu. 2 dibagi 2 gitu. Jadi nanti bentuknya adalah omega dikali akar mu epsilon. Nah, ini kan mirip ya dengan yang di vakum tadi gitu. Tapi kalau bedanya ini ada mu 0, epsilon 0. Nah, jadi kayak gitu. Kalau untuk di medium yang lossless. Kemudian kalau medium yang lossy, dielectric yang lossy, dia berarti ya dia ada nilainya gitu ya. Ada nilainya gitu. Atau mungkin kita bahasnya konduktor dulu deh. Kalau di konduktor ya, itu biasanya konduktivitasnya sangat besar. Ya kan, konduktivitas konduktor, ya obvious ya. Sangat besar. Akibatnya nanti sigma per omega epsilonnya juga sangat besar. Atau bisa kita bilang jauh lebih besar dari 1. Ya at least dia 100 atau 1000 kayak gitu. Akibatnya apa? Kalau ini jauh lebih besar dari 1, berarti kan nanti persamaan alfa dan betanya bisa kita simplifikasi gitu ya. Kalau ini jauh lebih besar dari 1 kan berarti ini bisa kita abaikan, ini bisa kita abaikan gitu. Nanti sisanya adalah omega akar mu epsilon per 2 dikali akar sigma per omega epsilon kuadrat, kayak gitu aja. Ya kan, berarti nanti kalau konduktor alfa dan betanya itu kurang lebih sama, kayak gitu. Karena nanti faktor 1 dan 1-nya ini bisa diabaikan. Kayak gitu. Itu karakteristik untuk yang di konduktor. Sigma per omega epsilonnya jauh lebih besar dari 1. Ya, dia 100, 1000, 2000, dan seterusnya. Berarti dielectric lossy ini yang di antara kedua ini nih. Jadi nilainya ya ada nilainya. Ya kita let's say kayak gini aja deh. Di antara 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat 2. Artinya dia tetap harus diperhitungkan dalam perhitungan. Nah, jadi nanti alfa dan betanya. Jadi nanti alfanya itu ada nilainya, beta itu ada nilainya. Atau gamma itu jadinya harus kita hitung apa adanya gitu dari persamaan tadi. Dari persamaan ini tadi gitu.
Jadi kayak gitu perbedaan propagasi gelombang elektromagnetik di berbagai medium. Nah, mungkin biar lebih jelas kita coba bahas contoh soal yang satu ya. Nah, ini contoh soalnya. Mungkin sebelum masuk soal tadi perlu dijelaskan juga nih, perlu ditegaskan. Hubungan E, H, dan juga eta itu apa? Karena kan kalau kita ngomongin di vakum, kita punya persamaan ini ya. Eta itu adalah epsilon per H. Nah, tapi sekarang gimana nih kalau misalkan di medium propagasi tadi gitu kan? Karena kita tahu bahwa etanya itu adalah satu besaran yang kompleks. Nih, ada JJ-nya gitu, ada akar min satunya. Nah, jadi hubungannya itu adalah gini. Kita tadi punya persamaan seperti ini ya. E itu adalah ini, H itu adalah ini. Nah, V itu perbedaan fasa antara H dan E itu dapat kita peroleh dengan kita menghitung sudut fasanya dari eta. Gitu. Jadi misalkan kita dapat nih, eta itu dari perhitungan ini adalah let's say adalah X ditambah JY gitu ya. Ya misalkan 2 ditambah 3J. Nah, berarti sudut fasanya itu adalah sudut dari besaran kompleks ini gitu. Berarti ya tan inverse bagian imajinernya per bagian realnya. Gitu. Nah, sedangkan hubungan E dan H itu E0 per H0 itu adalah magnitudnya dari eta. Jadi gitu ya. Jadi karena dia besaran kompleks bisa kita bagi dalam magnitudo dan fasanya. Beda fasa antara E dan H itu adalah fasa dari eta, sedangkan perbandingan magnitudnya adalah besar dari eta gitu. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, oke, ini ada informasi-informasinya. Biar lebih jelas, kita tulis dulu aja nih apa yang diketahui. Kita lihat frekuensinya adalah 2,45 GHz. Kemudian merambat di arah sumbu Z positif. Lalu konduktivitasnya 2,17. Permeativitas relatif berarti epsilon R 47. Permeabilitas relatif berarti mu R 1, dan pada Z sama dengan 0, amplitudo medan listrik adalah 5 volt per meter. Berarti E0, T maksimum gitu ya adalah 5 volt per meter. Nah, berarti di bagian A kita ditanya berapa alfanya, berapa betanya, berapa etanya, sama berapa lambdanya. Nah, kita jawab. Oke. Kita punya nih tadi persamaan alfa itu ini ya. Atau ini nih, udah di copy. Kita punya persamaan alfa itu ini. Berarti kita perlu cari tahu dulu nih, apa itu omeganya, berapa itu mu-nya, dan berapa epsilonnya. Omega kan 2πf, berarti 2pi dikali tadi 2,45 kali 10 pangkat 9 giga kan, radian per second. Sedangkan mu-nya itu adalah mu0 dikali mu r, berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan 1. Satuannya silakan coba dicek sendiri. Epsilonnya epsilon 0 dikali epsilon R berarti 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 47. Ya, satuannya juga dicek sendiri. Kita udah punya nih semua informasinya. Kita masukin, kita peroleh angkanya sekian gitu kan. Karena udah diketahui semua nih. Omega udah ada, mu epsilon udah ada, sigma juga udah ada. Hanya perlu masukin angkanya. Begitu juga untuk beta.
ya kan? Kalau beta bedanya dia plus. Kita udah punya semua informasinya, kita masukin angkanya, nanti kita dapat hasilnya. Kayak gitu. Kemudian lambda. Lambda kan tadi adalah 2pi per beta ya. Lambda itu 2pi per beta. Berarti ya kita beta baru dapat, berarti bisa kita hitung lambdanya sekian juga. Sedangkan eta, dia besaran kompleks, tadi juga ya hasilnya juga bakal kompleks. Mu per epsilon minus J sigma per omega. Ya ini nanti bisa diperoleh gitu. Atau kalau lagi ujian kan kita boleh pakai kalkulator ya, nanti bisa langsung dihitung, kita masukin angkanya di kalkulator, nanti kita peroleh bla 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 tambah J bla bla bla. Kayak gitu. Gampang ya yang A. Kemudian yang B, persamaan EZT dan HZT. Oke. Jadi kita tadi punya ya, persamaan umumnya itu EZT. Oke, kita copy paste aja persamaan umumnya. Ini tadi EZT adalah E0 E pangkat bla 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 cos omega T minus bla bla bla. Kita udah dapat semua nih besaran-besarannya tadi dari bagian A kan. Alfa udah dapat, beta udah dapat. Ya, lagi-lagi ini hanya perlu dimasukin angkanya berapa. Berapa volt per meter. Ini juga berapa ampere per meter. Gitu ya. Nah, tadi untuk nyari V-nya, jangan lupa tadi kan adalah besar dari eta gitu ya. Kita kan tadi di bagian A dapat gitu perhitungannya. Eta itu berapa, nanti ya sudutnya berarti kan tan inverse komponen imajinernya per komponen realnya. Itu V beda fasanya. Sedangkan H0-nya, oh iya, ini perlu diperhatikan juga nih. Kita kan tadi diketahui ini ya, E0T max. E0T max itu apa sih? Kalau kita masukin kan berarti E0, E pangkat 0 atau habis gitu ya. Kemudian cos bla bla bla. Kalau ngomongin maksimum berarti cosnya kita asumsikan 1. Berarti E0 itu nih yang kita udah tahu besarnya. Sebesar 5 volt per meter. Nah, berarti H0-nya itu adalah E0 dibagi besar dari eta tadi gitu. Bisa dihitung. Nanti dapat HZT-nya sekian juga. Oke. Kejawab bagian B. Kemudian bagian C, tentukan persamaan vektor pointing. Oke, mungkin ini belum kita singgung sebelumnya ya. Jadi gampangnya gini. Vektor pointing atau yang biasa disimpulkan dengan P itu, dia secara fisis adalah vektor yang menunjukkan kemana sih arah propagasinya gitu. Kemana arah propagasi dari gelombang elektromagnetik. Dia pada dasarnya juga menunjukkan rapat energi. Jadi vektor pointing P itu dapat dinyatakan dengan E cross H. Kita udah dapat vektor E dan vektor H-nya tadi di bagian sini. Di bagian B tadi ya. Berarti kalau kita hitung, kebetulan karena E itu arahnya di sumbu I, searah dengan sumbu X, H itu searah dengan sumbu J, dengan sumbu Y, berarti kalau dikroskan dia nanti arahnya di K gitu ya. Di arah sumbu Z. Besarnya adalah E0, H0, kemudian jadi cos kuadrat, omega T dikurang beta Z, kemudian E pangkat minus 2 alfa Z. Ini juga angka-angkanya silakan dimasukkan sendiri. Oke. Kurang lebih gitu. Mungkin sedikit dibahas sedikit deh mengenai vektor pointing. Ya, tadi seperti saya bilang bahwa vektor pointing ini adalah rapat daya gitu ya, rapat daya sesaat. Artinya, kalau kita ingin mencari daya rata-rata, sorry ini notasinya agak menjelimet nih. Ini daya rata-rata. Untuk menghitung daya rata-rata, kita bisa mencarinya dengan menghitung integral vektor pointing tadi terhadap waktu gitu, besarnya. Rata-rata berarti kan seperti integral 0 sampai T gitu. Ini vektor pointing. Nah, kurang lebih kayak gitu sih pembahasannya. Oke, gimana supaya
Semoga aja udah jelas tentang propagasi gelombang elektromagnetik pada ketiga buah medium ya, yaitu dielectric lossless, dielectric lossy, serta konduktor. Dan kita juga udah bahas tadi sedikit tentang vector pointing. Oke, sekian. Terima kasih.